Pemindahan ibu kota negara Indonesia sepertinya akan segera dilaksanakan. Pasalnya, nama ibu kota baru Indonesia sudah dibocorkan oleh Menteri Bappenas Suharto Monoarfa. Dia mengatakan bahwa nama ibu kota negara baru ialah Nusantara. Nama tersebut sudah disetujui oleh Joko Widodo, namun mengenai proses pelaksanaan pembangunannya, Pansus RUU IKN menemukan ada sosok yang diuntungkan dari pemindahan ibu kota negara Indonesia. Bahkan, saat pembahasan UU IKN, terkesan ugal-ugalan. Hal tersebut bisa dilihat mulai dari pembentukan pansus dan masukan dari beberapa elemen masyarakat yang tidak dipertimbangkan. Dilansir dari CNN Indonesia Jakarta, DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Ibu Kota Negara atau IKN menjadi undang-undang lewat rapat paripurna pada hari ini, hari Selasa 18 Januari 2022. Pengesahan undang-undang itu dilakukan meski tak sedikit pihak mengkritik keras pembahasan rancangan aturan yang cenderung serampangan dan super cepat. Kritik datang dari juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Pipin Sopian, menganggap pembahasan RUU IKN di DPR dilakukan secara ugal-ugalan. Ia menilai pembahasan regulasi yang akan memindahkan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur itu telah mengabaikan partisipasi masyarakat. Kami menyayangkan pembahasan RUU IKN di Pansus DPR ugal-ugalan, kata Pipin dalam keterangannya yang diterima cnnindonesia.com pada Jumat 14 Januari 2021. Diketahui, panitia khusus atau pansus pembahasan RUU IKN itu baru ditetapkan pada 7 Desember. Artinya, dari pansus itu terbentuk sampai target pengesahan, pembahasan RUU IKN hanya memakan waktu 1 bulan. Anggota panitia khusus atau pansus RUU IKN dari fraksi PKS Hamid Nur Yassin pun mengkritik target pemerintah memindahkan ibu kota negara yang mulai dibangun pada 2024 tak realistis. Menurutnya, kondisi lahan calon ibu kota baru di Kalimantan Timur atau Kaltim pun masih berupa hutan belantara. Infrastruktur saja belum disiapkan dengan baik. Masa kita akan pindah ke sana di 2024, di semester 1 atau di bulan Maret? Kira-kira ini kayak simsalabim, seperti ada pasukan Bandung Bondowoso, kata Hamid dalam diskusi daring pada Jumat 17 Desember 2021. Tak hanya itu, fraksi Partai Demokrat meminta pemerintahan mempertimbangkan matang untuk menggunakan APBN dalam pembangunan IKN. Menurut mereka, penggunaan APBN yang begitu besar sangat tidak rasional. Dari total biaya sebesar 466,98 triliun rupiah untuk pembangunan ibu kota baru, sebanyak 53,5% diantaranya berasal dari APBN. Sementara sisanya yakni 46,5% dari kerjasama pemerintah dengan badan usaha serta BUMN. Dilihat dari besarannya, beban APBN dalam proyek ini sangat tidak rasional. Tutur perwakilan fraksi Demokrat Muslim dalam rapat panitia kerja RUU IKN di DPR pada Selasa dini hari 18 Januari 2022. Kritik juga datang dari pelbagai elemen masyarakat sipil. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI misalnya, menilai pembahasan RUU IKN yang super cepat dipaksakan dan mengulang inskonstitusionalitas pembentukan UU Cipta Kerja. Manajer kampanye eksekutif nasional WALHI, Wahyu Perdana mengatakan, penetapan lokasi IKN juga dilakukan secara politik tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Proses penentuan lokasi pun tanpa mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Ia juga menyebut terdapat permasalahan lingkungan seperti ancaman terhadap tata air dan resiko perubahan iklim, lalu terdapat ancaman terhadap flora dan fauna, serta ancaman terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kompleksitas pemindahan ibu kota negara ini tidak hanya melibatkan urusan teknis belaka, seperti anggaran dan infrastruktur, tetapi juga memerlukan kajian mendalam terkait aspek sosial, ekonomi, lingkungan, hingga kultur, kata Wahyu. Kritik tajam juga datang dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi. Peneliti Formapi Lucius Karus menilai pembahasan RUU IKN terkesan tergesa-gesa dan mengabaikan partisipasi publik. Ia mengatakan pembahasan rancangan aturan itu super cepat dan minim partisipasi publik justru menimbulkan kecurigaan dari rakyat. Menurut dia, pembahasan yang ngebut ini dapat dianggap hanya mementingkan ambisi pemerintah. Dengan proses yang cepat dan cenderung abai pada partisipasi publik, terlihat jelas sesungguhnya motivasi perpindahan ibu kota ini bukan untuk sebuah solusi atas persoalan yang terjadi, tetapi lebih pada memenuhi ambisi pemerintah dan DPR terhadap ibu kota negara baru. Ujar Lucius,
Pelbagai kritik tajam belakangan ini tak membuat panitia kerja atau panja RUU IKN DPR menyurut niatnya. Mereka telah menyepakati RUU IKN dibawa ke paripurna pada hari ini 18 Januari untuk disahkan menjadi undang-undang. Kesepakatan itu diambil dalam rapat pansus RUU IKN yang diwakili semua fraksi DPR bersama pemerintah dan DPD pada Selasa 18 Januari dini hari. Pemerintah juga telah mengumumkan nama Nusantara sebagai nama ibu kota negara yang baru. Nusantara dipilih Presiden Joko Widodo karena ikonik dan telah menggambarkan Indonesia di mata dunia. Diberitakan secara terpisah oleh Demokrasi.id, Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau Pansus RUU IKN, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan pihaknya menemukan sejumlah masalah terkait pertanahan di lahan bakal Ibu Kota Negara IKN di Kalimantan Timur atau Kaltim. Doli menyebutkan, dalam kunjungan kerja ke Kaltim, Pansus RUU IKN mendapati ada pihak-pihak yang mencari keuntungan dari rencana pemindahan ibu kota ke Kaltim. Jadi ketemulah masalah-masalah pertanahan ini juga. Sebetulnya, satu sisi clear, tapi juga ada yang berupaya untuk main-main, mau mengambil keuntungan dari segala macam, kata Doli di Kompleks Parlemen Jakarta pada Senin 17 Januari 2022. Politikus Partai Golkar itu menegaskan, lahan yang akan dijadikan ibu kota baru harus clean dan clear. Dari pertemuan dengan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional atau BPN setempat, Doli menyebut tidak ada isu terkait sengketa masyarakat atau perusahaan di lahan tersebut. Namun, Pansus juga mendapati sejumlah masalah di lahan tersebut, misalnya kemunculan penghuni di sebuah lahan yang tadinya kosong. Misalnya, ada tiba-tiba dalam waktu 8 bulan ini, tadinya tahun 2019 akhir, di satelit itu kosong semua, tapi dalam waktu 8 bulan tiba-tiba ada kelihatan yang berpenghuni, ujar Doli. Doli juga menyebutkan, terdapat sebuah perusahaan yang mengklaim bahwa mereka mendapat tugas dari pemerintah untuk mengelola lahan 1 juta hektar di daerah bakal ibu kota baru tersebut. Selain soal pertanahan, Pansus RUU IKN juga menyerap aspirasi dari kelompok masyarakat setempat mengenai rencana pemindahan ibu kota negara ke Kaltim. Doli mengklaim masyarakat mendukung rencana tersebut dengan berbagai catatan, antara lain agar mereka dilibatkan serta tidak tersingkir apabila ibu kota sudah pindah. Pansus RUU IKN juga bertemu dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah 4 kabupaten yang berada di sekitar wilayah bakal ibu kota yang baru. Intinya, mereka menginginkan supaya hadirnya ibu kota negara ini juga bisa mendorong kemajuan mereka, membangun infrastruktur yang selama ini mereka merasa masih kurang diperhatikan, kata Doli.